Ayahku adalah dewa perang. Bab 385. Di luar. Meski jarak mereka agak berjauhan, Guan Qianjun tetap mendengarkan percakapan kedua anak itu. Mendengar Zheng Xiaodou mengatakan ini, wajahnya menjadi gelap. Bocah ini. Dari mana Anda mendapat gagasan bahwa saya ingin menyekolahkan putri saya ke panti asuhan? Qian juga menceritakan kisahnya tentang ayahnya di hutan. Mata Zheng Xiaodou membelalak tak percaya setelah mendengar ini, tidak mungkin. Kamu ingin mengambil semua anak di panti asuhan. Ini sama sekali tidak mungkin. Dekan tidak akan pernah setuju. Qian bertanya padanya dengan suara manis mengapa dia tidak setuju. Tentu saja saya tidak setuju. Zheng Xiaodou melambaikan tangannya dengan tegas, jika kamu mengambil semua anak, itu sama dengan memotong kekayaannya. Kemudian, anak laki-laki itu menghitungnya. Pertama, berkat anak-anak ini, dekan bisa mendapat banyak subsidi dari negara setiap tahunnya. Kedua, berkat anak-anak ini, dekan bisa mendapat banyak uang dari orang-orang peduli setiap tahunnya. Ketiga, dengan mengandalkan anak-anak ini, dekan sering mengirimkan anak-anak yang disukai orang lain bahkan orang asing, dan dia juga bisa mendapatkan sponsorship dalam jumlah besar. Dengan anak-anak ini, dekan telah membeli beberapa rumah di kota dan lebih dari selusin toko. Coba pikirkan, apakah dia akan membiarkan Anda membawa anak-anak pergi? Saat dia mengatakan ini, Qian sedikit tercengang. Dia berpikir jika dia datang ke panti asuhan dan memberitahu direktur, dia akan bisa membawa anak-anak pergi dengan bahagia. Bagaimana saya bisa membayangkan ada begitu banyak hal yang berantakan? Dia berteriak, "Ayah! Jika kamu mengalami kesulitan, carilah ayah." Guan Qianjun dengan cepat berjalan ke sisinya. Zheng Xiaodou menatapnya dengan waspada, lalu perlahan mundur, seluruh tubuhnya tegang, seolah dia akan melarikan diri kapan saja. Jelas sekali dia sangat takut pada orang dewasa. "Ayah! Ayah! Apakah akan sulit untuk mengambil semua anak yatim piatu dan membawa mereka ke kerajaan dongeng kita?" Qian memandang Guan Qianjun dengan penuh semangat. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, bagi orang lain, ini sangat sulit, tapi bagi saya, ini sangat mudah. Benarkah? Aku tahu ayahku sangat kuat. Qian sangat senang. Dia memandang Zheng Xiaodou dan berkata dengan bangga, "Jangan khawatir. Ayahku pasti bisa mengambil semua anak ini. Biarkan mereka hidup bahagia. Kakak Xiaodou, kamu harus ikut dengan kami. Jika kamu lari keluar sendirian, kamu akan dengan mudah menjadi gangster. Jika kamu tidak ingin tinggal di panti asuhan, datanglah ke kerajaan dongengku, aku jamin tidak akan banyak kekacauan." Zheng Xiaodou menggigit bibir bawahnya dengan keras, dengan rasa tidak percaya terlihat di seluruh wajahnya. Guan Qianjun memandangnya dan memintanya untuk menceritakan semua yang dia ketahui. "Ceritakan semuanya padaku. Mengapa kamu meninggalkan panti asuhan? Hal buruk apa yang dilakukan direktur ini? Ceritakan semuanya padaku, dan aku akan membantumu dan semua anak." Qian mengangguk, "Ya. Ayahku benar, saudara Xiaodou, kamu harus memberitahu ayahku dengan benar." Zheng Xiaodou ragu-ragu sejenak dan menatap Guan Qianjun. Guan Qianjun juga memandangnya dengan tenang. Tanpa sadar, anak kecil itu lengah. Dia menggumamkan alasan kenapa dia ingin kabur dari panti asuhan. Direktur panti asuhan ini, yang bermarga Hua, adalah seorang wanita berusia 50-an. Dia meminta anak-anak memanggilnya Hua Mama, tapi diam-diam semua orang memanggilnya Hua Tiger. Karena dia sangat kejam dan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan nilai dari anak-anak. Selain apa yang dikatakan Zheng Xiaodou sebelumnya, macan bunga ini juga menemukan banyak kerajinan tangan dari masyarakat dan meminta anak-anak untuk mengerjakannya. Anak-anak tertua di sini baru berusia sekitar 10 tahun, dan banyak di antara mereka yang cacat. Hua masih membiarkan mereka membantunya menghasilkan uang. Zheng Xiaodou berkata dengan marah, harimau pelacur ini dan gengnya telah bertindak terlalu jauh. Mereka menggunakan kami sebagai budak. Saya dengar mereka memaksa kami melakukan pekerjaan manual setiap bulan. Seekor harimau bisa mendapatkan 30 hingga 50 ribu yuan. Dan dia juga memberi kami makanan terburuk. Setiap hari, kami akan makan mentimun yang dimasak dengan lobak atau lobak yang dimasak dengan mentimun. Saya makan begitu banyak hingga mulut saya menjadi pucat. Dia mencubit pinggangnya dengan kedua tangan dan akhirnya mengucapkan kata-kata makian, yang membuat Guan Qianjun mengertakkan gigi karena geli. Kemudian, Zheng Xiaodou menyuarakan lagi, "Sebenarnya, saya tidak hanya melarikan diri, saya juga memikul misi besar. Ada total 103 anak di taman kanak-kanak.
Mereka semua meminta saya mencari saluran untuk membantu mereka mengatasi keluhan mereka, sehingga saya bisa merobohkan harimau dan mengubah panti asuhan menjadi surga dunia. Apa yang dia katakan sangat nyaring dan kuat. Sulit dipercaya bahwa ini keluar dari mulut seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun. Tapi untuk seorang anak kecil yang dibuang ke panti asuhan oleh orang tuanya di usia muda, dia pasti sudah dewasa sebelum waktunya. Mata Qian berbinar setelah mendengar ini. Dia berkata, "Baiklah, Saudara Xiaodou, jangan khawatir. Kamu tidak perlu melihat-lihat. Biarkan saja ayahku mendukungmu. Ayahku sangat berkuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Jangan bicara tentang menjatuhkan harimau yang mewah." Zheng Xiaodou memandang Guan Qianjun dengan ragu, dan kemudian mengerutkan bibirnya, "Meskipun kamu cukup tinggi, berotot dan kuat, biar ku beritahu, Hua Hu adalah seorang wanita. Dia punya 2 atau 30 preman. Meskipun biasanya hanya ada 3 atau 4 penjaga keamanan di halaman, begitu dia menelepon, banyak orang bergegas." Takut Guan Qianjun dan Qian tidak mempercayainya, dia akan menceritakan dengan gamblang tentang kejadian yang terjadi setengah tahun lalu. Saat itu, ada seorang anak panti asuhan yang membenci Hua Hu, sehingga diam-diam dia membuat ketapel dan menggunakannya untuk memukul kepala Hua Hu hingga menyebabkan kepalanya berdarah. Setelah Hua Hu mengetahui bahwa yang memukulnya dengan ketapel adalah seorang anak kecil, dia segera mencari seseorang untuk menggantungnya dan memukulinya. Tangisan anak kecil itu menarik perhatian orang luar. Mereka tidak tahan mendengarnya, jadi mereka menerobos masuk untuk menyelamatkan anak kecil itu, tapi Hua Hu memanggil gerombolan premannya. "Kalahkan semua orang ini." Saat dia mengatakan ini, Zheng Xiaodou masih memiliki ketakutan. Setelah hari itu, semua anak di pekarangan kami tidak mendapat makanan selama 3 hari. Mereka hanya bisa minum bubur dan air. Mereka sangat lapar hingga dada mereka menempel di punggung. Sungguh menyedihkan. Jadi kami tidak bisa bertahan hidup di sini. Bisakah Anda benar-benar menyelamatkan kami? Dia menatap Guan Qianjun dengan mantap. Guan Qianjun mengangguk begitu saja. Celepuk. Zheng Xiaodou sebenarnya berlutut di tanah dan berkata-kata demi kata, "Selama kamu bisa menyelamatkan semua anak di panti asuhan kami, maka aku, Zheng Xiaodou, akan melewati api dan air untukmu di masa depan." Serang di kedua sisi. Tidak ada alasan. Entah dia mendaki gunung pedang atau lautan api, aku akan membantumu mencapainya tanpa harus mengerutkan kening. Tapi, seperti kata pepatah, membangun pasukan membutuhkan 1000 hari, tapi kamu harus memberiku kebaikan, sandang pangan. Besarkan aku menjadi gemuk dan kuat, sekuat kamu. Guan Qianjun, ini. Bab 386. Namun, Guan Qianjun juga melihat bahwa Zheng Xiaodou ini berpikiran kuat. Jika dia dilatih dengan benar dan diajarkan beberapa kungfu, dia mungkin akan menjadi sangat kuat dalam 10 atau 8 tahun. Oleh karena itu, Guan Qianjun tertawa dan menepuk pundaknya. "Oke, sudah beres kalau begitu, ayo pergi. Ayo ke panti asuhan." Dia mengangkat Qian, menggelengkan kepalanya ke arah Zheng Xiaodou, dan berjalan menuju panti asuhan. Namun, Zheng Xiaodou tidak mengikutinya, dia hanya berdiri di sana dan menonton. Qian berbaring di bahu ayahnya dan dengan rasa ingin tahu bertanya mengapa dia tidak mengikuti. Zheng Xiaodou mencibir, "Saya bukan anak kecil, jadi jangan membujuk saya sepanjang waktu. Jika Anda memiliki kemampuan, pergilah ke panti asuhan dan selesaikan masalah ini terlebih dahulu, dan saya tentu akan mengetahuinya. Bawa aku ke sana, bagaimana jika kamu menjualku? Aku berhasil melarikan diri dengan susah payah." Ketika dia mengatakan ini, dia tampak seperti orang tua yang canggih. Apalagi kalimat, "aku bukan anak kecil," membuat Guan Qianjun dan Qian tertawa. Terutama Qian, dia mengangkat kedua tangan kecilnya, menyilangkannya dan menutup mulut kecilnya, terkikik gembira. Dia berteriak samar-samar, "Saudara Xiaodou, kamu sangat menarik." Guan Qianjun juga menoleh ke arah Zheng Xiaodou dan mengangkat ibu jarinya. "Apa yang kamu katakan masuk akal, oke. Tunggu saja." Tak lama kemudian, Guan Qianjun dan Qian mengetuk pintu panti asuhan. Pintunya terbuka. 2 pria berusia 40-an muncul. Meskipun dia mengenakan seragam keamanan, dia berpakaian tidak rapi dan lebih terlihat seperti penjaga keamanan daripada gangster tua. Mereka memutar mata ke arah Guan Qianjun, dan kemudian mata mereka berbinar saat melihat Qian dalam pelukannya. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu tidak menginginkan putrimu lagi, kan? Kamu ingin mengirimnya ke panti asuhan kami untuk membesarkannya." "Tidak apa-apa, panti asuhan kami adalah yang paling perhatian,
tidak peduli anak seperti apa. Itu akan diterima segera setelah dikirimkan, dan semua formalitas akan dihilangkan, selama Anda menandatangani kontrak. Penjaga keamanan lainnya memandang Qian-Qian dari atas ke bawah, tersenyum sedikit aneh. Gadis kecil ini cukup bagus. Dia terlihat seperti putri kecil. Dia pasti akan menjual. Sebelum dia selesai berbicara, dia ditendang di betis oleh penjaga keamanan di sebelahnya. Penjaga keamanan kedua dengan cepat mengubah kata-katanya, gadis kecil ini seperti seorang putri kecil. Dia pasti akan dicintai oleh semua orang di panti asuhan kita, terutama direktur bunga kita. Aku paling suka gadis kecil seperti ini, hahaha. Dia tertawa datar, lalu mengulurkan tangannya untuk memeluk Qian-Qian. Karena ketakutan, Qian-Qian segera memeluk leher ayahnya yang dulu. Guan Qianjun juga merasa tidak senang untuk beberapa saat, mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Siapa bilang aku di sini untuk mengantar putriku pergi? Ekspresi kedua penjaga keamanan itu berubah. Orang yang berbicara di awal mendengus dingin, kamu di sini bukan untuk mengantar putrimu pergi, jadi apa yang kamu lakukan di sini? Menurutmu apakah ini taman hiburan? Ini panti asuhan, bukan hanya untuk kamu masuki. Keluar. Mereka melambaikan tangan dan mencoba menutup pintu. Guan Qianjun berkata dengan tenang, saya membawa putri saya mengunjungi anak yatim piatu di sini untuk menawarkan cinta saya jika mereka memiliki kebutuhan. Kedua penjaga keamanan itu berhenti lagi dan melihat Guan Qianjun dari atas ke bawah. Seseorang berkata, Anda di sini untuk menyumbangkan cinta Anda. Berapa banyak yang dapat Anda sumbangkan? Saya dapat memberitahu Anda bahwa meskipun panti asuhan kami menerima sumbangan cinta dari masyarakat, minimal 1.000. Yang lain tampaknya sangat berpengetahuan tentang bisnis ini. 1.000 yuan, saya akan mencatat jasa Anda di sebuah monumen. 5.000 yuan, saya akan menanam pohon kecil untuk Anda di taman kanak-kanak dan menggantungkan tanda kecil dengan nama Anda di atasnya. 10.000 yuan. Dia terus berbicara, membuat Guan Qianjun merasa bahwa ini hanya bisnis. Sepertinya anak itu Zheng Xiaodou benar. Panti asuhan ini menyembunyikan banyak trik. Setelah penjaga keamanan selesai berbicara, dia menatap Guan Qianjun dengan ekspresi jijik, berapa banyak uang yang dapat Anda sumbangkan? Bisakah Anda menyumbangkan 1.000 yuan? Guan Qianjun dan Qian-Qian mengenakan pakaian biasa, dan ada Phoenix tua bobrok yang diparkir di depan pintu. Jadi, kedua penjaga keamanan memandang rendah mereka. Menurutku ini bukan seseorang yang mampu membayar banyak uang. Guan Qianjun tersenyum ringan dan berkata dengan santai, itu membuatku bahagia, setidaknya menyumbang 2 hingga 3 juta. Kedua satpam itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Setelah salah satu dari mereka selesai tertawa, dia menatap Guan Qianjun dengan sangat waspada, menunjuk keluar dan berkata, kamu ingin keluar sekarang, 2 atau 3 juta. Saya rasa kamu bahkan tidak bisa mendapatkan 2 atau 3 juta. Apa tujuanmu datang ke sini? Penjaga keamanan lainnya merasa bahwa dia benar dan mendengus dingin, sepertinya Anda ingin mengetahui detail panti asuhan kami atas nama sumbangan uang, bukan? Apakah Anda seorang reporter dari suatu tempat? Keluar dari sini sekarang juga. Kedua penjaga keamanan itu menyingsingkan lengan baju mereka dan bergegas menuju Guan Qianjun. Guan Qianjun sudah sedikit kesal dengan kedua pecundang ini. Melihat mereka berani bergegas dan memukuli seseorang, sama sekali mengabaikan anak dalam pelukannya, dia langsung menjadi marah. Dengan satu tendangan, masing-masing ditendang sejauh 7 atau 8 meter. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Penjaga keamanan lain dan beberapa staf bergegas menghampiri dan bertanya mengapa dia ingin melukai orang. Guan Qianjun berjalan masuk perlahan sambil menggendong Qian-Qian. Dia berkata sambil tersenyum, saya membawa putri saya ke sini untuk menyumbangkan uang, tetapi kedua cucu ini masih meremehkan saya. Apa jadinya jika saya tidak mencari masalah? Apa yang dia katakan sungguh mengesankan. Sekelompok orang saling memandang dengan kaget. Pada saat ini, suara yang sangat tajam datang dari jauh. Siapa? Orang yang memukul panti asuhanku bilang dia ingin menyumbangkan uang. Apa maksudnya? Kemudian, seorang wanita gemuk dan buncit berusia 50-an datang. Dia cukup galak. Sepasang mata segitiga terbalik menatap Guan Qianjun dengan ganas. Saat dia hendak melanjutkan berbicara, kedua penjaga keamanan itu mulai berteriak. Din Hua, orang ini jelas punya niat jahat. Dia mungkin ingin memata-matai situasi di panti asuhan kita. Dia bilang dia akan menyumbangkan 2-3 juta secara acak. Bagaimana ini mungkin? Ya, dia mengenakan pakaian jalanan. Dia menginjak burung Phoenix tua.
Dia bilang dia ingin menyumbangkan 2 hingga 3 juta. Menurutmu apakah Direktur Bunga tidak masalah? Itu sebabnya dia ingin mengusirnya. Aku tidak berharap dia datang dan menendangku. Oh, pinggangku yang lama. Dekan Taman Bunga menatap Guan Qianjun dengan sangat kagum, dan berkata dengan muram, "Nak, menurutmu ini tempat di mana kamu bisa membuat masalah? Sumbang 2 hingga 3 juta, dan bahkan penjaga keamanan seperti saya dapat melihatnya. Semua orang bisa melihat kalau kamu sedang mengudara di sana. Kamu bisa memberitahuku cara mengatasi masalah ini dengan menendang kedua penjaga keamananku hingga menimbulkan masalah." Dia menatap Guan Qianjun, lalu menatap Qian-Qian yang dipegangnya, ekspresi keserakahan tiba-tiba muncul di wajahnya. Melihat bayi kecil yang lucu itu seperti melihat harta karun kecil. Mata segitiga terbalik berputar dengan ide-ide buruk. Guan Qianjun berkata dengan dingin, "Siapa bilang kamu tidak bisa menyumbang 2 hingga 3 juta jika kamu menginjak Phoenix lama? Jangan terlalu sombong. Ada lebih dari 2 atau 3 juta di kartuku." Dia menjatuhkan sebuah kartu ke tanah. Bersambung.